Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan sore hari ini. Saya live streaming. Mudah-mudahan dengan adanya live pada kesempatan ini menjadikan suatu ajang pertemuan kangen kepada sahabat-sahabat. Mantap suaranya ya, suaranya ada ya. Iya. Nah ini baru mantap ya. Tadi itu Ciradin kebingungan. Ya, kemana suara sekarang alhamdulillah ya. Suara kita sudah ada. Jelas ya. Sudah jelas, sudah enak. Baru kita lanjut. Jadi sahabat-sahabat, di mana saya ada suatu berita, informasi secara yang saya sadap, saya lihat di mana para gerombolan preman ini semakin hari semakin mereka merajalela. Ya. Jadi seolah-olah mereka ini setelah saya lihat, bahkan saya baru saja memberikan suatu informasi untuk mencapai kebenaran itu, saya juga baru tahu di mana saya lihat tayangan-tayangan para sahabat-sahabat Ciradin ya, di situ ada spiritual. Bahkan mendengar informasi bahwasanya saya belum tahu ya, kebenaran itu saya juga belum tahu, baru hanya informasi yang mudah-mudahan informasi itu sebatas kabar angin. Karena apa yang disampaikan Raimundo waktu disampaikan sama Bali Lampung, bahwasanya waktu itu kita deketin lagi ya, bahwasanya waktu itu Raimundo dapat informasi bahasanya laporan lah ada suatu seperti yang tidak sedap bahwa dari rombongan si Prabu, bahkan preman-preman yang dulu itu, mereka ini mau mendatangi Ciradin sama Bali Lampung. saya nggak tahu juga ya, bahkan bukan hanya sebatas mendatangi itu. Jadi mendatangi itu ada dua versi sahabat ya. Apakah mereka ini mau silaturahmi? Apakah mereka ini ada tujuan bagaimana, kita nggak tahu. Bahkan kata Raimundo itu, karena Raimundo kan selalu dapat informasi ya, bahwa keterangan secara dalam jaringan Raimundo ini masih kuat. Jadi di mana ketidakpuasan para preman ini masih menanamkan rasa dendam, padahal kami salah apa ya. Saya sama dia ketika dapat informasi dari Raimundo ini ya benar-benar waspada. Bahkan katanya ada suatu menggemparkan jagat alam raya, ada preman besar, nggak tahu siapa ya. Iya ya, cuman semua itu sahabat ya, yang namanya saya sama Bali Lampung tak mungkin gentar, tak mungkin juga akan mundur, apapun jenisnya, apapun yang kita hadapi ya. Karena kenapa? Yang jelas saya pribadi tidak namanya pernah melukai orang, menyelakakan orang,
bahkan menyakiti orang. Tapi dengan ancaman bahasanya berita itu, ya Allah alam. Tapi yang pasti kita yakin saja apabila kita selalu di jalan yang baik, yang benar, pasti Allah di situ akan melindungi, pasti Allah akan menjaga, pasti Allah akan melihara. Karena kenapa? Di situ Allah pernah berkata di dalam Al-Quran, silakan kalian buka surat An-Nasyr, itu adalah secara dalam bahasa arti Indonesianya, karena aku yang menciptakan, aku yang melihara, aku yang menjaga, aku yang mengadakan, bahkan aku segala-galanya, bahkan aku hakim yang seadil-adilnya. Nah, kita berpedoman, berpatokan di sana saja, insya Allah dengan sedikit banyaknya, karena kita mau mengarahkan, mau menunjukkan, mau memberikan suatu nasihat, mengingatkan artinya, entah itu kalangan siapa, entah itu dari mana, yang penting kita tujuannya berbuat baik, karena Allah menciptakan kita ke alam dunia ini hanyalah untuk berbuat baik. Apabila kita berbuat baik, insya Allah di situ keridhaan, keberkahan, ketenangan akan kita capai, tergantung daripada intelektual, hati, jiwa kita benar-benar bisa sedikit banyaknya untuk memahami dan mau belajar. Semakin banyak kita memahami dan belajar, disitulah semakin banyak kita pengetahuan yang kita dapat, ya. Jadi ada saya suatu berita, dengan adanya saya lihat kejadian demi kejadian bahwa karena Prabu ini kan seorang sosok mau dikatakan preman besar, ya. Memang saya tidak percaya sama sekali dengan apa yang diucapkan dia, bahwasanya dia katanya mengucapkan mengatakan bahwasanya dia mau tobat. Karena kenapa? Di situ kecurigaan saya, bahkan secara feeling terawangan yang saya lihat, memang Prabu dan gerombolan ini memang benar-benar mau numpangkan Ciraden dan bersama laki-laki. Ya, monggo saja, ya. Adapun niatnya seperti itu silakan saja. Yang pasti segala sesuatu itu kita hakul yakin, bahkan kita yakin seyakin-yakinnya, segala urusan, segala permasalahan itu kita serahkan kepada yang Maha menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like komen silakan komen. Ada suara. Kenapa kau ada di sini, Raden? Nongol. Kau ini? Jadi nongol juga nih orang sama dia. Kenapa kau bisa di sini? Dia ngintip saya rupanya dari belakang, mantau saya. Dari rumahmu, kau memang udah kuincar. Datang dengan sahabat barusan saya omong-omong, saya bicara. Ya, kenapa? Hah? Ya, saya tadinya pengen tenang, ya, pengen tenang, pengen santai, ngobrol sahabat, cerita kulon idul. Datang rupanya si Prabu. Mau apa dia nih sahabat, ya? Kita mau tanya jelas dulu, mau apa kau nih Prabu? Hah? Saya ingin bertemu dengan kau. Iya, kenapa? Sebenarnya ingin bertemu dengan Ray. Ya kenapa? Ini udah ketemu, ya? Udah ketemu nih. Kenapa? Pertama, sudah disampaikan belum? Apa itu? Apa itu? Jelaskan. Saya nggak tahu. Apa itu? Iya, saya nggak tahu. Jelaskanlah sama kau. Apa itu? Hah? Tuh, yang jelas tuh. Apa itu? Ya kan saya udah pesan dengan kau. Sampaikan pesanku dengan Ray bahwa Prabu itu ingin bertobat. Itu saja dulu, ya. Udah sampaikan belum? Sudahlah. Kata Bang Ri,
obat sambol. Sambolnya sambol calo katanya begitu. Gak percayalah Bang. Obat sambal. Jadi bohong katanya kau mau tobat prabu. Oh, jadi begitu. Iya. Kalau begitu terpaksa. Apanya? Terpaksa apa? Ya saya. Raimundo sudah ngasih tahu sama kami. Apa? Hah? Bahwasanya kau ada suatu bahasanya katanya mau ngundang menghadirkan entah itu berbentuk sebutannya nggak tahu ya, karena Raimundo waktu itu sudah bilang A1 cuman sampai sekarang pun belum ada. Cuman saya memang sudah ngomong sama Raimundo waspada kau, jangan sampai kau dengan memberikan suatu dapat informasi ini tahu-tahu kau nanti kena hasut. Siap sih katanya. Jadi boleh dikatakan si Prabu ini termasuk biang kerok juga sahabatku ya. Jadi mau dia ini apa saya nggak tahu. Siapa yang biang kerok, Raden? Hah? Tahu lah. Saya biang kerok dari mana kau membicarakan saya biang kerok? Hah? Ya buktinya Buktinya apa? kau menyerang-nyerang katanya seperti Raimundo yang lain-lain ketidakterimaan. Ya, memang saya tidak terima karena mereka juga tidak menyampaikan dengan Ray. Hah? Sudah. Sudah dari mana? Percuma katanya dengan ada alibi asumsi pembicaraan kaum motobat itu sebatas tipu daya. Ya, karena istilahnya sampai disampaikan gitu, akhirnya saya kan apa? Saya terjun ke lapangan lagi. Ya. Anak buah saya tidak ada, saya terjun ke kebun sawit lagi. Mau ngapain? Ini jaga kebun sawit saya. Wis, berarti kau mau ngasih kebun sawit lagi itu Prabu? Ya, bukan menguasai, memang punya saya. Tuh, masih mau ngakuin punya kau? Iya. Aku nggak mau Prabu. Ngapain saya malu? Memang punya saya kok. Prabu, secara dalam urusan yang namanya hak kita itu kita punya bukti. Kau punya bukti enggak? Nah, bukti itu paling itu nomor 2. Yang penting saya kuasai. Hebat. Hebat bener. Hebat Prabu, siapa yang bilang nggak hebat? Kau udah punya ilmu tinggi ya, Pak? Nah, yang di belakang saya, tenang saja, mereka pasti membantu saya. Ya. Untuk memberi pelajaran pada kalian, terutama Ray. Oh. Siapa di belakang saya? Tidak usah tahu kau. Kau ngomong-ngomong di belakang, emangnya kau punya kekuatan apa? Kekuatan saya memang kuat. Gimana cara kau untuk mendapatkan kekuatan itu? Itu urusan saya, bukan urusan kau. Oh gitu. Coba panggil dulu siapa? Katanya kau punya kekuatan di belakang, saya pengen tahu. Raden. Kau. Astagfirullahaladzim. Kau macam-macam kau melakukan ilmu apa kau? Sini melakukan ilmu apa kau? Jadi dia manggil mungkin kekuatan dari belakang ya. Entah itu kekuatan bahasanya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Panggil sana kekuatan apa yang kau punya. Kalau sudah berhadapan sama Cira kalian nggak akan apa? Datang. Terus manggil dia sahabat. Datanglah. Kalian bantu Prabu untuk musnahkan Raden dan Ray. Niatnya masih jahat sahabatnya sama saya. Sudah. Mereka sudah ada di belakang saya semua. Gitu. Terus kalau sudah ada, maksudnya? Paling gampang untuk menewaskan kau, untuk mendam kau hidup ya. Jadi sahabat ya, mungkin kalian sudah lihat sendiri. Saya sudah
menceritakan sedikit banyaknya tadi bahwa dia ini mungkin sudah mantau menemukan bagi anti begal datang lagi ke sini. Bahasanya untuk mencari sama kelemahan lah. Oh, kalau dia mampu ya mau saja. Bahkan dia memberikan suatu rasa pamer bahwasanya dia bisa ada kekuatan dari mulutnya, bahkan dari belakang, dari tengah, dari kiri kanan bisa bantu dia. Yang jelas sahabat, saya nggak mau ribut sebenarnya. Yang pasti saya di sini sebatas temu kangen ya. Di samping itu juga saya menjelaskan mungkin sahabat-sahabat apa yang saya sampaikan ketika Raimundo berbicara adanya suatu ancaman kewaspadaan bahwasanya para preman ini masih tidak puas dengan adanya kami, yaitu silakan saja. Tapi kami yang pasti tidak pernah melukai, menyakiti, apalagi mencederai. Yang pasti kami memberikan suatu pandangan. Sedikit banyaknya sepak terjang kami lakukan di situ jelas nyata. Karena Prabu ini aja ya sudah tua bangka, makin hari makin ke depan makin menjadi membabi buta. Si Raden, Kenapa? bisa saja kau membicarakan saya tua bangka. Mau tua, mau bangka, Iya, karena memang udah kerjaan saya. Mau apa lagi kau, si Raden? oh gitu. Ya, Jadi kau merasa selama ini ketika menghilang atau selama ini kau punya hubungan, selama ini kau mendapatkan jaringan, merasa kau sudah punya ilmu kuat, iya, merasa kau sudah hebat, betul. tidak ada tanding. Tidak ada tandingnya saya. Jadi apa ini orang yang sahabat? Sesudahnya sedikit panggil juga ya. Lihat dari tantangan seperti ini yang saya mau. Artinya dia jual, kita borong ya. Apa yang mau diborong si Raden? Hah? Ya dirimu lah. Apa kesalahan saya? Nah, Kau mau dirimu? Hah? tadi kau merasa sok-sok hebat punya. Memang hebat, kenapa kau? Hebat dari Hah? mana? Hah? Hah? Kalau bahasa sepertimu si Raden. Si Raden. Nggak ada apa-apanya. Patahkan pada leher. Jadi sahabat, saya sebenarnya kami. Tapi ini sebatas edukasi, sebatas aspek saya aja, biar dia tahu. Saya nggak mau sebenarnya dengar ucapan-ucapan orang-orang sombong di muka bumi ini ya. Karena kita hidup di muka bumi ini, janganlah seolah-olah kita paling hebat, paling gagah, paling kuasa, paling segalanya. Nggak boleh ya. Mungkin sahabat-sahabat juga begitu. Tapi kalau orang seperti Prabu ini mau sombong, bagaimana ucapan dia? Karena saya yakin ya, karena orang-orang sombong itulah setan iblis ya. Makanya saya minta pada sahabat-sahabat juga jangan sombong. Nah, kalau orang seperti Prabu ini seperti ini saja. Hentikan si Raden. Hentikan setan. Kau sudah saya bilang Prabu, nggak usah kau ngomong tinggi-tinggi depan saya, ya. Nggak usah kau merasa hebat di depan saya. Ya memang hebat, Prabu memang dari hebat. mana? Iya. Buktinya mana? Orang sepelintir tangan kau ya. Sakit. Gimana? Gimana? Ampun. Gitu, jangan sok-sok hebat kau. Baru katanya kau punya manggil atau ilmu ambatan, ilmu tempelan seperti itu, kau bangga? Hah? Saya bangga. Iya. Salah lawan kau nih. Iya.
Apa salah lawan? Siapapun saya lawan. Karena merasa kau punya ilmu tadi. Iya. Oh, jadi Masa gagah saya, masa hebat gagah. saya. Iya. Tidak ada tanding. Tidak ada tanding. Ilmu belis yang saya punya. Oh, ilmu belis. Rupanya dia pakai ilmu belis, sahabat. Jadi ilmu belis itu, ya itu tadi saya bilang, musuh yang nyata adalah setan. Jadi jangan sampai kalian terpengaruh dengan setan. Bagaimana caranya? Kendalikan. Bagaimana cara mengendalikan untuk bagaimana caranya kalian bisa untuk mengimbangi dengan perjalanan. Setiap langkah kalian itu, setiap denyut jantung yang ada, itulah yang kalian harus perkuat, dilatih, diajari supaya kalian tersambung, terhubung yang namanya kalimat-kalimat Allah. Di mana kalimat Allah itu banyak? Melalui istighfar boleh, melalui Allahu Akbar boleh, melalui Allah, Subhanallah, terus kita hidupkan. Jadi jangan sampai secara dalam bahasa syariatnya kita hidup di alam dunia ini, tubuh kita hidup tapi kalbunya mati seperti Prabu. Apa? Hah? Aduh, sakit. Sakit. Aduh. Jadi ini orang sombong. Hah? Setan kau Eh? Raden. Hmm? Hentikan Raden, jangan. Apa kau? Hmm? Hentikan Raden, setan kau. Jangan sombong-sombong, sudah saya katakan kamu ya. Itu apa kau sombong-sombong? Kata kau mau tobat kemarin, sekarang kau udah hebat-hebat, merasa hebat, usul menguasai lahan sawit lagi. Perasaan saya kau ini nggak sadar Prabu. Hah? Saya mau sadar, saya mau bertobat. Sudah sebulan saya minta dengan kalian, minta dengan Raimundo, minta dengan tim-tim lainnya ya, dengan spiritual lainnya ya. Saya mohon kasih tahu dengan Ray bahwa Prabu ingin bertobat, tapi nyatanya kalian tidak memberi kesempatan untuk saya. Iya, itu bukan tidak kami beri suatu kesempatan, tapi yang jelas tipu muslihat kau adalah semata-mata bukan dari hati nuranimu. Yang ada itu adalah ucapanmu sebatas untuk mengelabui, bahkan ada tujuan tersendiri. Siapa itu orang-orang yang kau bawa? Hah? Kau jelaskan nggak? Kau tidak usah tahu siapa yang orang-orang yang dibawa di belakang saya. Ya. Tidak usah tahu. Kenapa kau nggak ngasih tahu? Hah? Kenapa? Ada urusan apa kau dengan mereka? Hah? Saya bukan tidak tahu Prabu dengan selama ini sepak terjangmu, walaupun kau melalang buana ya dengan tujuan kau untuk menguasai, itu bukan berarti perbuatan yang baik Prabu. Hah? Itu perbuatan baik bagi saya. Ngerti nggak kau? Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat-sahabat saya menghadapi orang seperti ini nih sebenarnya ya geram. Ada Geram apa kau? Ya, Hah? di samping saya itu, aduh kayaknya tadinya pengen istirahat lah, pengen tenang ya sama Bang Lamu, makanya karena urusan banyak ini jadi alhamdulillah malah selama ini saya datangi dapat informasi rupanya biang kerok si Prabu, rombongan Prabu ini dia memang sudah atur strategi sama orang-orang gombolan lah ya, bos-bos preman yang lainnya itu mungkin punya tujuan lah ya. Memang ada tujuan. Iya. Tujuan apa saya mau tanya? Hah? Gimana tujuan kau? Kami ingin mengambil kembali apa-apa yang ada sama Raimundo. Hah? Oh gitu. Iya. Terus? Income sama Raimundo tuh banyak, dan pabrik-pabrik segala macam dulu memang banyak di Raimundo. Itu adalah hak kami juga, bukan hak Raimundo sendiri. Jadi masih mau saya mengambil itu? Iya. Surat-surat yang berharga, istilahnya untuk PT segala macam itu kami harus kuasai lagi. Oh, bukankah kalian sudah dijelaskan sama Bang Lampung itu memang bukan hak kalian, kan itu hak dia, kenapa kalian memaksa? Hak dia dari mana? Sedangkan dia juga menguasai itu atas ini kami juga, ya. Ikut campur tangan kami juga, ikut campur tenaga kami juga. Bukan dia sendiri, kalau dia sendiri nggak akan bisa. Ngerti nggak kau? Hah? Gitu.
Pokoknya saya sudah tahu, sudah paham apa yang dilakukan selama ini, niat tidak baik seorang Prabu Gombolan tidak puasa yang mereka lakukan. Lebih baik kalau orang seperti ini memang harus di pelajaran. Harus pelajaran gimana? Hah? Kau ini. Aduh sakit. Sakit. Iya. Kau, Kenapa? kau bisa hipnotis terus kau? Nggak ada hipnotis. Hah? Apa kau bisa hipnotis terus? Hah? Coba kasih tahu saya hipnotisnya bagaimana? Nih. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Sebelum kau kusiksa habis, Prabu, kau pilih. Lebih baik kau pergi dari sini, kau kusiksa habis. Sakit, Tolong bisa kau. Aduh. Apa boleh pergi kau dari sini? Oke, saya pergi. Tolong kusiksa kau nanti. Saya pergi. Saya baik-baik di sini. Awas kau ya. Awas kau ya. Awas kau ya. Apanya? Awas. Aduh. Saya dari tadi baik-baik. Ya Allah, ya. Jadi sudah jelas semua apa yang disampaikan pernah kalian lihat di Belanda, baik spiritual sahabat sampai Lampung, mereka memang ada tujuan tersendiri, mereka punya keinginan, artinya di situ di mana yang baik mereka itu hanyalah mendapatkan uang dan uang. Memang saya sudah curiga dari apa yang dilakukan sama gombolan-gombolan si Prabu ini. Mereka ini mau menghancurkan satu demi satu spiritual supaya mereka bisa melanglang buana merajalela ya. Tapi kita yakin semuanya itu pasti ada pertolongan Allah. Nah ini perlu saya ingatkan dikit. Saya pernah sering katakan, apabila kalian mau pesan madu ya, silakan hubungi langsung Cik Raden. Inilah madu sakti yang bisa mengobati segala penyakit. Kalau tidak percaya kalian buktikan. Bahkan Cik Raden pun ada pasangannya, yaitu serbuk ajaib ya, serbuk ajaib. Bahkan apabila ini minyak melati keraton untuk kalian sholat beribadah sangat bagus ya, silakan hubungi saja WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. 300.000 sudah mendapatkan 4 produk ya. 300.000 sudah mendapatkan 4 produk, silakan. 300.000 sudah dapat bonus 1 ya. Bahkan itu nanti di tanggal 28 29 akan saya kocok nomor resinya, siapa yang mendapatkan, siapa yang menang beruntung, itulah rezeki yang saya berikan kepada sahabat. Di salah satu nanti ada sepeda motor, di situ ada handphone. Siapa tahu keberuntungan itu selalu sama kalian. Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Cukup kalian langsung pesan sekarang. Selagi ada kesempatan sampai tanggal 28 Desember. Buruan kalian pesan sebanyak-banyaknya. Nanti siapa tahu ketika nomor undian besi tanda bukti pengiriman yang telah pernah pesan sama Cik Raden akan saya kocok, akan saya undi dengan secara live streaming langsung. Mudah-mudahan ini kita bisa berbagi ya, mudah-mudahan ini bisa kita ciptakan demi untuk yang namanya menjalin hubungan yang disebut silaturahmi, untuk tertaut dan menautnya hubungan kita sebagai umat muslim, yaitu kekeluargaan. Mudah-mudahan apabila kalian mau pesan langsung silakan pesan. Bahkan Cik Raden pun menyampaikan, apabila kalian di saat ada suatu permasalahan dan suatu kendala, seperti gangguan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu secara dalam medis maupun non-medis, baik itu urusan dalam kerjaan maupun urusan itu dalam urusan hal yang lain-lain, insya Allah dengan keberkahan ketitipkan kepada
kepada diri saya. Mudah-mudahan saya bisa bantu, kita langsung video call untuk pengobatan jarak jauh. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan suatu keberkahan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan suatu hikmah perjalanan yang nyata. Saya mungkin tidak bisa yang namanya membacakan komentar dari salah satu, tapi ini niat saya, walaupun sedikit waktu akan saya bacakan. Ya, yang sudah hadir terima kasih, yang belum hadir monggo silakan, karena saya pengen tahu jelas untuk membacakan komentar-komentar para sahabat-sahabat yang sudah hadir. Saya hanya bisa menyebutkan nama, tapi tidak saya bacakan komentar dari mana ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pen Bari Lampung, ya sudah hadir, terima kasih. Dari Celia, ya, assalamualaikum Cik Raden Tangamus, terima kasih sudah hadir. Nenek cantik, ya, assalamualaikum nenek cantik. Dapa Habis, ya, dari Tasik, terima kasih hadir. Suharyati, ya, assalamualaikum Cik Ponorogo, terima kasih sudah hadir. Ya, Martupa, ya, assalamualaikum Cik Raden, hati-hati siap. Ya, terima kasih Martupa sudah hadir ya. Nazlia JT, ya. Assalamualaikum Cik Raden, sehat selalu, amin dari Saudi. Alhamdulillah, saudara saya, ya, sahabat saya dari Arab Saudi sudah hadir menyimak. Mudah-mudahan apabila kalian sudah pesan madu, mudah-mudahan itu menjadikan suatu pengobatan yang alami, menyembuhkan dari segala penyakit. Karena ini madu bukan sembarang madu. Madu ini sudah kita doakan ya. Aman, ya terima kasih Aman. Tolong Cik Ompong, cari. Kenapa Ompong? Nah ini malampir ya. Iya. Betul. Assalamualaikum Suriah ya. Cik ya Tangerang, terima kasih dari Tangerang. Suparti ya Purwokerto, terima kasih sudah hadir. Lili ya, assalamualaikum Cik Raden, waalaikumsalam, terima kasih Lili ya. Ahmad Sahron, assalamualaikum Cik, waalaikumsalam, dari Palu Sulawesi sudah hadir, terima kasih. Dapa ya dari Tasik ya. Siti Zainab, amin ya robbal alamin ya, terima kasih Siti Zainab. MR, terima kasih sudah hadir. MR mana kali ya? Yuyun Setia sih, terima kasih Yuyun sudah hadir. Ya, mudah-mudahan atas kehadiran kalian menjadikan suatu pesan. Sunariah ya, terima kasih. Mudrika, waduh sehat selalu Mudrika ya. Sudah pesan madu belum? Kalau mau pesan madu sama Cik Raden, karena Cik Raden punya undian yang namanya undian dikocok di tanggal 28, 29, 30 di bulan Desember. Siapa yang beruntung itulah suatu rezeki yang Cik Raden bagikan ya. Terima kasih Suparti Prabu ya, gimana sehat selalu ya. Sumiasih, terima kasih. Dari mana ini Sumiasih ya? Terima kasih Yuyun sudah hadir. Lili ya, Dapa ya, terima kasih. Mustolah wah apa ini? Bikin Prabu Struk ya, betul. Suparti, terima kasih sudah hadir ya. Dari Sunaria, makasih ya. Yeti, terima kasih. Ini Rumair Ibrahim ya, terima kasih. Rika Muti ya, terima kasih sudah hadir. Sunaria ya. Ada lagi Dapa ya, terima kasih. Yeti, terima kasih. Sunaria. Eko Budiono, terima kasih sudah hadir. Robiah ya, terima kasih sudah hadir ya. Waduh ini nggak tahu nih, modar bung apa itu, bacot doang nyatanya, pasti aduh sakit. Iya, nggak tahu bacanya apa ini, dari mana ini. Yuyun ya, terima kasih Yuyun. Niati ya, terima kasih Niati sudah hadir ya. Rofiah ya, terima kasih Rofiah ya. Saya nggak bisa kan baca komentar, saya sebutkan nama saja. Yeti, dari mana, terima kasih hadir Yeti ya. Semuanya sudah menikmati live streamingnya sedikit banyaknya yang Cik Raden tayangkan. Suparti ya, terima kasih Suparti sudah hadir. Rizky Setiawan, terima kasih Rizky ya. Ya, Dapa Isan Dias, terima kasih. Igo, terima kasih Igo ya. Ahmad Sahron, terima kasih. Rizky ya, sudah hadir ya. Rofi Adapa, banyak sekali ini ya. Sutiami baru, terima kasih. Wati ya,
Terima kasih Wati Adok Lampung. Assalamualaikum. Lampung Selatan hadir. Ya, terima kasih dari Lampung Selatan hadir juga. Terima kasih Rizky ya. Adok. Adik Kaimut ya, terima kasih. Rizky Setiawan ya. Terima kasih Bangge Lampung ya. Assalamualaikum ya. Nah, di situ ada channel Bangge Lampung. Tapi Bangge Lampung yang mana ini ya? Nah, jangan lupa kunjungi channel Bangge Lampung ya. Bibi Yati, terima kasih Bibi ya. Apa ini? Atas Rial, terima kasih Rizky ya. Selvian Rian, terima kasih. Ramli Abdullah, terima kasih sudah hadir ya dari Kalimantan. Yang jelas sedikit banyaknya komentar yang sudah masuk, sedikitnya yang saya sudah sapa.